Good afternoon everybody, so today I would like to tell you about Teknik Manajemen Pendidikan. But before that, let me introduce myself. I'm Nimade Laksmi, or commonly called Ayu or Laksmi, and then I'm number 8. I'm from Hindu University and saya berasal dari kelompok 4 dan partner saya Ibu Tuan Nanda Wahyu Pratama, number 7. Okay. Next, yang first of all saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari teknik manajemen pendidikan. Jadi secara umum teknik manajemen pendidikan itu merupakan suatu metode untuk mengelola sarana, piranti, dan alat manajemen pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jadi dalam teknik manajemen pendidikan sebagai seni adalah dengan menggunakan teori yang sama. Pemimpin tertentu dapat berhasil, sedangkan pemimpin yang lain belum tentu berhasil seperti itu. Sedangkan ditilik dari manajemen pendidikan sebagai ilmu merupakan kemampuan memimpin pendidikan dalam melaksanakan teknik manajemen pendidikan yang merupakan bagian terpenting dari keterampilan manajemen atau managerial abilities. Kemampuan ini hanya dapat dikembangkan melalui praktek dan pengalaman yang berdasarkan teori. Jadi teorinya itu the know-how atau tahu bagaimana seperti itu. Suatu teori termasuk teori manajemen pendidikan merupakan lulusan dari logika tertentu, yakni prinsip, seperangkat hukum atau prinsip yang menentukan dari seluk-beluk tersebut. Nah, jadi sebenarnya teknik manajemen pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada teknik manajemen secara umum yang bersifat umum dan teknik manajemen yang bersifat khusus. Nah, teknik manajemen yang bersifat umum itu adalah teknik yang dapat dipakai atau diterapkan bagi seluruh organisasi dan bawahannya. Sedangkan teknik manajemen yang bersifat khusus itu teknik manajemen yang dapat digunakan secara terbatas dan mengkhusus. Teknik manajemen yang bersifat umum itu ada dua lagi, teknik manajemen yang tradisional dan teknik manajemen yang modern. Yang pertama, teknik manajemen yang tradisional meliputi manajemen berdasarkan kepribadian, manajemen berdasarkan kebiasaan, manajemen berdasarkan hadiah, dan manajemen berdasarkan paksaan. Sedangkan teknik manajemen yang modern meliputi manajemen berdasarkan tujuan, manajemen berdasarkan hasil, manajemen berdasarkan sistem, dan manajemen berdasarkan delegasi, dan juga pola kerja terpadu. Sedangkan jadi kita lanjut ke teknik manajemen pendidikan yang bersifat khusus. Jadi teknik manajemen pendidikan yang bersifat khusus itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah, memperoleh informasi yang baik, mengembangkan organisasi, atau memperoleh mengembangkan manajemen seleksi personal atau mengembangkan human relation seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya manajemen peningkatan mutu sekolah atau yang dimaksud dengan MPM. Itu adalah mengembangkan organisasi atau memperoleh mengembangkan manajemen seleksi personal atau mengembangkan human relation seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya manajemen peningkatan mutu sekolah atau yang dimaksud dengan MPM. Itu adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, yang mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat seperti itu. Dalam MPM itu terkandung upaya yang pertama itu mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administration. Kemudian yang kedua melibatkan proses diagnos dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnos. Dan yang ketiga itu memerlukan partisipasi semua pihak, yaitu ada kepala sekolah, guru, staf, administration, siswa, dan orang tua, dan juga pakar. Dan di sini ada manajemen peningkatan mutu itu memiliki prinsip yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Dan yang ketiga, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif.
dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat seperti itu. Dalam MPM itu terkandung upaya yang pertama itu mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administration. Kemudian yang kedua melibatkan proses diagnos dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnos. Dan yang ketiga itu memerlukan partisipasi semua pihak, yaitu ada kepala sekolah, guru, staf, administration, siswa dan orang tua dan juga pakar. Dan di sini ada manajemen peningkatan mutu, itu memiliki prinsip yang pertama peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Dan yang ketiga, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Yang keempat, itu ada peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang kelima, itu ada peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua, atau masyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjuti sensi dari teman saya. Di sini ada manajemen peningkatan mutu yang disingkat sebagai MPM. MPM adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri. Dalam MPM terkandung upaya yaitu satu mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi. Yang kedua melibatkan proses diagnos dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnos. Manajemen peningkatan mutu memiliki prinsip yaitu satu peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Ketiga, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Dalam manajemen peningkatan mutu ada beberapa penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan 4 teknik yaitu school review. School review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua ada benchmarking. Benchmarking adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan datang dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok maupun lembaga. Yang ketiga ada quality assurance, adalah suatu teknik pendidikan, suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Yang keempat ada quality control, adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Nah, di sini terakhir ada kesimpulan. Manajemen pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan. Pelajaran di sekolah dan merupakan suatu proses sistem organisasi untuk membantu maupun meningkatkan kinerja sumber daya manusia maupun pengajar dalam dunia pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Om Santi Om.